selamat datang di YouTube channel aku. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang cara mengatasi demam pada si kecil. Nah, untuk mamis di rumah pasti sering banget nih yang anak yang masih di bawah 5 tahun mengalami demam. Demam itu penyebabnya bisa bervariasi, Mams. Biasanya karena si kecil tumbuh gigi, habis imunisasi, atau biasanya bisa suatu perkembangan yang baru, contohnya baru bisa merangkak, baru bisa berjalan. Kalau demam tanpa disertai dengan infeksi bakteri atau virus atau kuman lainnya, biasanya akan mereda kurang dari 3 hari. Nah, seperti contohnya waktu aku baru pindah ke Surabaya, jadi hari kedua anak aku si Raka itu mengalami demam. Mungkin karena stres sama suasana baru yang beda banget sama di Bali. Jadi di sini rumahnya beda, orang-orangnya juga biasanya tinggal rame-rame sama kakek, nenek, teman-temannya. Jadi di sini di Surabaya cuma tinggal sama ibu sama bapaknya aja. Nah, biar mamis nggak sedikit-sedikit ke dokter pada saat anak demam, jadi aku di sini mau share tentang beberapa tips yang bisa mamis lakukan apabila si kecil mengalami demam. Nah, pada saat si kecil demam, mamis bisa kompres hangat si kecil. Jadi, mamis bisa gunakan handuk atau waslap, kemudian diberi air hangat, diperas, kemudian kompres pada bagian dahi, ketiak, perut, dada, dan lipatan pahanya. Kenapa harus kompres hangat? Ketika tubuh si kecil mendapat kompres hangat, maka pusat pengatur suhu di tubuhnya akan mengenali bahwa suhu di sekitar badan si kecil itu hangat. Jadi secara otomatis pusat suhu tubuh di badan si kecil ini akan menurunkan suhunya. Selain itu, dengan memberikan kompres hangat juga dapat membuka pori-pori sehingga panas yang terdapat di dalam tubuh si kecil akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, di sini pasti masih banyak banget nih mamis yang kalau misalnya si kecil demam itu malah dipakein baju yang tebal. Ayo ngaku, misalnya kalau si kecil demam udah dipakein baju lengan panjang, celana panjang, kemudian lagi dipakein jaket, topi, pokoknya lengkap dari atas kepala sampai ujung kakinya. Nah, ini benar nggak, Mams? Jadi sebenarnya kalau si kecil demam itu mamis nggak usah pakein baju yang tebal. Jadi cukup pakein baju yang tipis-tipis aja, kaos oblong, celana pendek boleh. Nah, kenapa harus pakai baju yang tipis atau diselimut yang tipis juga? Karena kalau kita pakein si kecil baju yang tebal, jadi panas di dalam tubuhnya itu susah keluar, Mams. Nah, kalau misalnya tadi mami sudah kompres hangat tapi mami pakein baju yang tebal kan nggak bisa keluar panasnya, jadi harus pakein baju yang tipis biar dia nyaman, biar panas si kecil bisa keluar dari pori-porinya. Tips yang selanjutnya yaitu kasih asupan cairan yang banyak. Kenapa? Karena pada saat si kecil mengalami demam, itu tubuhnya akan mengalami dehidrasi lebih cepat karena terjadi penguapan cairan yang lebih cepat juga. Nah, jadi di sini mamis bisa kasih ASI kalau dia si kecil masih menyusu, bisa dikasih sufor atau susu formula juga bisa, air putih bisa, jus juga bisa, pokoknya apapun cairan yang bisa masuk ke dalam tubuh si kecil. Nah, kalau si kecil demam, boleh pakai ASI atau kipas angin nggak? Jadi di sini apabila si kecil mengalami demam, mamis tetap boleh memakai ASI ataupun kipas angin. Tapi harus diingat suhunya tidak boleh terlalu dingin. Jadi suhu AC yang bisa mamis pakai itu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius. Ataupun kalau misalnya yang pakai kipas angin, anginnya itu nggak boleh langsung kena ke tubuh si kecil. Jadi cukup pantulkan ke tembok sehingga si kecil hanya mendapat hawa sejuknya saja. Kemudian tips selanjutnya yaitu mandikan atau seka si kecil dengan air hangat. Nah, jadi pada saat si kecil demam ini kan dia mengeluarkan keringat lebih banyak karena terjadinya penguapan tadi. Jadi mamis tetap harus menjaga kebersihan si kecil. Jadi kalau misalnya si kecil mau mandi pakai air hangat boleh, diseka dengan air hangat juga boleh. Jadi tujuannya itu agar si kecil merasa nyaman, badannya juga tidak lengket sehingga dia bisa istirahat atau tidur dengan nyaman dan nyenyak. Nah, biasanya kalau misalnya si Raka demam, habis aku mandikan atau aku seka dengan air hangat, itu biasanya aku pijat dengan menggunakan minyak telon, Mams. Jadi di punggungnya, di telapak kaki, di dada, di perut, di tangannya, jadi dia agar
merasa lebih nyaman seperti itu. Selain itu juga itu membantu untuk membuka pori-pori sehingga panas di dalam tubuh si kecil lebih cepat keluarnya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu kasih asupan makanan untuk si kecil. Jadi apabila si kecil demam, mamis bisa berikan bubur ayam, roti, biskuit bisa, atau buah-buahan juga bisa. Yang penting apapun yang bisa masuk ke dalam perut si kecil. Nah, biasanya kalau si kecil lagi demam itu hindari dulu memberikan makanan yang agak berat. Karena biasanya makanan yang berat itu akan memicu si kecil untuk muntah. Tips yang terakhir adalah berikan si kecil obat penurun panas. Jadi, sebelum suhu tubuhnya si kecil atau panasnya si kecil terlalu tinggi, demamnya tinggi, sehingga memicu terjadi kejang, jadi mamis harus berikan obat penurun panas. Nah, biasanya mamis bisa membeli obat penurun panas ini di apotek. Boleh apa aja, paracetamol boleh, ibu yang mengandung ibuprofen juga boleh. Dengan berbagai merek yang ada di pasaran, mamis boleh beli. Nah, untuk dosisnya bisa mamis lihat di keterangan dosis itu sesuai dengan berat badan dan umur si kecil. Obat penurun panas ini bisa mamis berikan setiap 8 jam atau 3 kali sehari. Nah, kalau misalnya si kecil demamnya udah mulai turun nih, paracetamolnya boleh mamis stop dulu. Oke mamis, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan tetap jaga kesehatan mamis kalian dan si kecil di rumah. Kalau mamis suka video aku kali ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.